Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Kita muliakan Tuhan. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari yang sangat memiliki rema dalam kehidupan kita. Yesus memimpin hidup kita. Dia naik ke surga, perintah bersama dengan Allah Bapa. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari sukacita. Yesus naik ke surga, dan hari ini dia menyatakan kemuliaannya bagi dunia. Hari ini dia menyatakan kuasanya bagi dunia, memberikan otoritas
layak disembah, layak disembah. Amin. Kau Raja segala raja. Amin. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar. Amin. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Terima kasih Yesus. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus. Kami nyatakan kasih-Nya bagi hidup kami. Mohon ampun ya Bapa atas segala kelemahan, atas ketidaksetiaan kami di hadapan-Mu. Mohon ampun ya Bapa. Ampuni umat-Mu saat ini Bapa. Oleh kemurahan-Mu Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu. Engkau menyatakan kasih-Mu bagi hidup kami. Tuhan, Engkau naik ke surga. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah atas hidup kami sekalian. Hanya karena kemurahan kami percaya Bapa, keajaiban kebesaran-Mu akan senantiasa memberikan kepada kehidupan kami kekuatan baru. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan, urapi kami dan Roh Kudus, sebab kami senantiasa menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kekuatan-Mu itu ajaib, dan kami yakin Tuhan saat ini memerintah, dan kami percaya kehidupan kami ada di dalam kuasa-Mu. Kami bersyukur menengking segala kuasa yang bukan datang daripada Tuhan. Saat ini dengan iman kami menolak segala roh kegelapan, kuasa penyakit dan kelemahan. Kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami senantiasa layak menerima akan keselamatan-Mu, akan senantiasa apa yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau menyertai kami. Kami membuka dan mulai ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, bersukacita di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Raja. Haleluya. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, amin, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, pujilah Tuhan, amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
mengucap syukur. Jika ada yang tergerak bersaksi silakan. Mari kita angkat pujian kembali. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh. Haleluya. Glory. Amin. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana. Hosana, amin. Hosana, amin. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan. Kita berdiri. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Glory. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, haleluya. Hosana, amin. Hosana, haleluya. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, Hosana, amin. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, berkemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Kita bersyukur ya. Kebaikan kemurahan Tuhan tak pernah berhenti. Dan keajaiban Tuhan dibuktikan bagi setiap kehidupan orang yang percaya dan orang yang mengandalkan Tuhan. Kehidupan kita tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Dan satu ya yang harus kita yakini, bahwa kasih Yesus adalah kasih yang menyelamatkan. Hidup kita ada dalam tangan kuasanya. Kita mau sembah Tuhan dengan satu pujian. Penuhiku, penuhiku, rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Kita mau sembah Yesus. Kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Penuhiku, penuhiku. Penuhiku, penuhiku.
haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, sebab hari ini kami memperingati dan mengimani bahwa Yesus Kristus setelah selesai karya penyelamatannya, Dia pun naik kembali ke surga. Demikian, Ia tidak pernah meninggalkan kami. Ia selalu menyertai kami dan ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Dalam pengurapan kuasa Roh Kudus-Nya, Dia menjamah kami, Dia mengurapi kami, sehingga kami boleh merasakan betapa indahnya persekutuan dengan Tuhan, betapa indahnya segala apa yang Kau rancang di dalam kehidupan kami. Disinilah kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Terimalah segala pujian, terimalah segala penyembahan kami di hadirat-Mu. Bila itu menyenangkan hati-Mu dan untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kami membuka hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah dan nyatakanlah firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan. Segala kuasa lain yang merintangi kami dalam bentuk apapun, kami tangking tolak, enyahkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus berkuasa dan berotoritas atas kami semua. Urapi kami Tuhan, dan beri kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Inilah kami anak-anak-Mu, dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa hari ini ya kita boleh ada di rumah Tuhan. Dan saya percaya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di seluruh muka bumi ini ya, mempersiapkan hatinya dan semua datang ke rumah Tuhan untuk ia beribadah kepada Tuhan dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan ya. Saya langsung saja mengajak kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 dan ayat yang sampai ayat 52. Perikop di sana kenaikan Yesus. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-52. Ya, biar duduk saja kita baca ini firman Tuhan bersama-sama. Ya, Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 52. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Glory Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, ya, di dalam pembacaan kita di sini, ya, bagaimana setelah Yesus, ya, beberapa kali berjumpa dengan murid-muridnya setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Jadi Yesus beberapa kali berjumpa dengan murid-muridnya setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Kita tahu yang pertama Dia bertemu dengan Maria Magdalena. Kemudian yang kedua dikatakan Dia juga berjumpa dengan
dua orang murid pada saat mereka turun dari Yerusalem ke Emmaus. Setelah penyaliban Tuhan. Dan setelah mereka mengenal Yesus, mereka pun bergegas kembali ke Yerusalem. Dan setelah hari pertama minggu itu, mereka pun berkumpul di satu tempat. Sementara kedua murid ini menceritakan pada mereka dan semua mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi waktu mereka sedang makan, sehingga Yesus pun tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Yesus bertemu dengan mereka. Dan pada saat itu Thomas dikatakan tidak ada bersama mereka. Setelah itu 8 hari kemudian di tempat yang sama mereka berkumpul. Lalu Yesus juga bertemu dengan mereka dan ia meyakinkan kepada Thomas bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Amin, saudara. Jadi kenapa Yesus berulang-ulang berjumpa dengan murid-muridnya, baik bersama Petrus dan teman-teman di Danau Tiberias, dan Yesus banyak sekali meneguhkan mereka, menguatkan mereka, dan juga Yesus mencela ketidakpercayaan mereka akan kebangkitannya. Amin. Sehingga Yesus pun membuka pikiran mereka dan memberi hikmat kepada mereka, sehingga mereka pun mengerti akan kitab suci. Amin, saudara. Barulah mereka paham bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus, baik dari Yesus menderita sengsara sampai dia bangkit dari antara orang mati, bahkan sampai dia naik ke surga, bahkan sampai kedatangannya pada kali yang kedua, itu semua adalah untuk kemuliaan orang percaya. Amin, saudara. Itu semua adalah untuk kita yang percaya. Walaupun semua yang dikerjakan Yesus itu adalah bagi semua umat manusia yang ada di dunia, tetapi yang menikmatinya adalah bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Oleh sebab itu Yesus menghendaki supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Nah, sekarang setelah Yesus mengutarakan segala sesuatu kepada mereka, Yesus pun membawa mereka terakhir kali keluar kota Yerusalem, lalu dikatakan tadi di Betania, dekat Betania, dan di situ ada bukit disebut Bukit Zaitun. Dan di lereng bukit itu juga ada taman yang disebut Taman Getsemani. Nah, disitulah Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-murid itu. Kurang lebih ada 500 orang murid. Amin, saudara. Yesus memberkati mereka dan Yesus terangkat ke surga. Dan semua mereka pun menyembah kepada Yesus. Jadi di sini mereka menyembah bukan sujud itu, tapi mereka mengangkat tangan mereka. Angkat tangan mereka ke atas, dan hampir mereka terpaku terus walaupun Yesus sudah tidak kelihatan sebab sudah ditutupi oleh awan, sehingga mereka disadarkan oleh malaikat Tuhan sendiri. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-11. Ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, mereka menyembah, mereka menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini
yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Amin, saudara. Jadi barulah mereka sadar waktu tiba-tiba 2 orang malaikat berdiri dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan, ya, dalam kemuliaan Tuhan, dan berkata kepada mereka, mengapa kamu tercengang terus, ya, melihat ke atas terus? Tetapi Yesus yang naik ke surga itu, dia pun akan datang kembali dengan cara yang sama. Amin, saudara. Maksud cara yang sama itu nanti dia turun dalam awan, juga dia naik juga dalam awan. Amin. Awan di sini berbicara tentang kemuliaan Bapa di surga. Jadi bersama dengan kemuliaan Bapa. Amin. Nah, saudara-saudara kekasih, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, ya, mengapa dan untuk apa Yesus naik ke surga? Ya, mengapa dan untuk apa Yesus naik ke surga? Amin, saudara. Haleluya. Nah, Yesus naik ke surga, ya. Artinya yang pertama, saudara, coba kita lihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes, ya. Yohanes pasal yang ke-17. Yang pertama itu Yesus naik ke surga. Mengapa dia naik ke surga? Yohanes pasal 17 ayat 4 dan ayat 5, kemudian ayat 8. Yohanes pasal 17 ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan seperti ini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Amin. Yang pertama, saudara-saudara, kenapa Yesus naik ke surga? Jadi yang pertama karena Yesus katakan dia sudah menyelesaikan, ya, tugas pekerjaan yang Bapa percayakan kepadanya. Amin. Jadi setelah dia memerintahkan Injil, setelah dia memerintahkan firman, setelah dia selesai melakukan karya penyelamatan seperti yang Bapa telah perintahkan kepadanya untuk dia sampaikan dan untuk dia lakukan bagi murid-murid, bagi orang percaya. Dan mereka pun percaya bahwa engkau yang mengutus aku, Yesus katakan. Jadi Yesus datang ke dunia diutus oleh Bapa. Dan selesai pekerjaan setelah utusan itu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa programkan untuk keselamatan kita, maka dia pun akan kembali ke surga. Itu sebabnya dia naik. Amin, saudara. Dia naik. Jadi setelah dia menyelesaikan segala apa yang telah ditugaskan kepadanya sebagai utusan Bapa surga. Amin. Memang kita melihat bahwa Yesus katakan seperti ini. Sebelum aku, supaya umat pilihan Tuhan tidak jatuh dalam dosa dan tetap ada dalam keselamatan Tuhan,
Bapakku di surga itu mengutus utusan-utusannya, yaitu melalui roh yang bekerja di dalam kehidupan para nabi, ya kan nabi-nabi. Tapi nabi-nabi ini seringkali tidak diterima oleh umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Sehingga seringkali mereka memberontak, bahkan tidak sedikit nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Nah, itu sebabnya untuk meyakinkan, menyelamatkan umat manusia, sehingga Bapa terakhirnya kembali dia harus mengutus anak tunggalnya sendiri, yaitu Yesus, ya kan? Pikirnya kalau aku mengutus anakku pasti mereka menghargainya. Tapi rupanya anak tunggal yang diutus oleh Bapa juga ditolak oleh orang pilihan Tuhan, oleh bangsa pilihan Tuhan. Padahal Yesus katakan, aku datang kepada anak-anak Allah, yaitu orang-orang pilihan bangsa Israel. Tetapi orang-orang pilihannya ini tidak menerima dia, dan mereka tidak mengenalnya. Bahkan mereka menganggap dia kan penyesat. Nah, itu sebabnya Yesus bagi orang Israel itu penyesat segala bangsa. Mereka tolak. Sebagai anak-anak Allah. Tetapi ingat, Paulus katakan justru karena penolakan mereka lah, sehingga kita yang bukan umat pilihan Tuhan menerima keselamatan. Amin, saudara. Amin. Sebab setiap orang yang percaya, yang menerima dia, maka diberi kuasa oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Walaupun kita dicangkok menjadi Israel rohani, menjadi anggur yang ditempel dari tanaman liar. Tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Nah, untuk karya penyelamatan itu Yesus menggenapi segala tuntutan hukum dosa, hukum Taurat, dan ia genapi bukan dengan dia membawa darah binatang, darah lembu, darah apa saja, tetapi memang dia disiapkan oleh Bapa untuk menjadi korban. Amin, saudara, menjadi korban pengganti yang ambil bagian dosa-dosa kita. Ada banyak orang bertanya, Yesus kan anak Allah, Yesus kan Tuhan, tetapi kenapa dia bisa mati? Kenapa dia bisa mati? Nah, Bapak Ibu saudara kekasih, memang kalau Tuhan itu tidak bisa mati, tetapi untuk Yesus dia bisa mati, dia juga harus menjadi anak manusia. Amin. Dan sebagai anak manusia dikatakan oleh Alkitab, dia telah kudus, suci. Sebab tidak ada benih laki-laki, tetapi dari Roh Kudus yang ada di dalam dia, darah Allah sendiri. Amin. Di dalam Kristus Yesus yang suci. Itu sebabnya dia yang tanpa dosa telah dijadikan dosa karena kita. Amin. Dan karena dijadikan dosa karena kita, itulah sebabnya dia bisa mati. Amin. Dia bisa mati, dia harus mati. Sebab upah dosa adalah maut, kematian. Nah, itu sebabnya dia harus turun ke dunia maut untuk mengganti posisi kita. Sehingga segala dosa-dosa kita semua ditimpakan kepadanya. Itu kata firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya dia mati dan ia pun dikuburkan. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan bahwa pada hari yang ketiga ia harus bangkit dari maut. Sebab apa? Sebab dialah penghulu hidup itu, Allah satu-satunya. Amin. Yang mengalahkan maut, yang menjadi sumber hidup bagi kita. Amin. Itu sebabnya dia bangkit. Nah, kebangkitan Yesus menjadi yang suluk dikatakan, menjadi gambar kenyataan nanti kebangkitan kita. Amin.
Kita pun akan mengalami hal yang sama kalau kita percaya. Kita yang sudah mati memang dikuburkan, tetapi nanti pada saat Yesus menyatakan kemuliaannya, kita pun akan dibangkitkan dengan tubuh yang sama, tubuh kebangkitan. Amin. Saya sudah sampaikan, saya tidak ulang-ulang lagi ya tentang ini. Dengan tubuh kebangkitan, yang akhirnya juga kita akan naik sama pada saat Yesus datang untuk menjemput kita. Amin. Jadi setelah selesai. Nah itu sebabnya waktu Yesus terpaku di salib, pada saat dia mau menghembuskan napasnya, dia berkata, sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Di dalam Injil Yohanes itu, apa yang telah dipercayakan oleh Bapa yang harus dia kerjakan untuk keselamatan saudara dan saya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus memiliki iman yang hidup kepada Dia, pengharapan yang hidup kepada Yesus. Amin. Sebab sudah selesai semua. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa Yesus dan untuk apa dia naik ke surga? Coba kita lihat ya. Injil Yohanes, kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Dikatakan oleh Yesus seperti ini. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi di sini dia naik ya. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin, saudara. Aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau di dalam pasal 14 ayat yang ke-64 katakan, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Salah saya. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jadi yang kedua, Yesus pergi ke surga. Dia kalau dalam Yohanes 14 surga dikatakan dia akan minta kepada Bapa supaya dia akan mencurahkan Roh Kudus. Ya. Dan Bapa juga mengutus Roh Kudus, sebab Yesus yang meminta Bapa utus itu dalam namaku. Yesus katakan dalam namaku. Amin. Dalam nama Yesus. Ya. Roh Kudus diberikan, dicurahkan, diutus. Jadi rupanya saudara-saudara, sebagaimana Yesus diutus oleh Bapa untuk mengerjakan karya penyelamatan, tetapi setelah dia ke surga, selesai dia naik ke surga, Yesus juga mengutus Roh Kudus untuk menghidupkan karya penyelamatan itu di dalam setiap pribadi orang percaya. Amin, saudara. Sehingga murid-murid tadi banyak yang mereka tidak mengerti akan firman yang disampaikan oleh Yesus, akan pekerjaan yang Yesus sudah kerjakan bagi keselamatan mereka. Waktu Roh Kudus datang, dan Roh Kudus itu mengajar mereka dalam hati mereka sehingga mereka dapat memahami. Amin, saudara. Ngerti maksudnya? Ya. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus tidak bekerja, biar bagaimanapun hebatnya mengajar saudara tentang firman Tuhan, saudara tidak mengerti.
Ya. Tetapi kalau roh itu ya engkau terima, maka roh itulah yang berkuasa dalam hatimu, dalam pikiranmu, dan mencerahkan matamu juga sehingga kau dapat mengerti dan dapat melihat kemuliaan Allah melalui firman Tuhan, melalui karya penyelamatan Yesus. Amin. Itu sebabnya Alkitab berkata tidak ada seorang pun dapat mengakui Yesus apabila tanpa Roh Kudus. Yang benar Roh Kudus. Sehingga itu sebabnya ini penting bagi kita. Yesus katakan ini sangat penting. Ini lebih baik daripada aku ada bersama dengan kamu secara fisik. Tetapi kalau aku naik, aku akan mengutus Roh Kudus. Dan Bapa akan utus itu dalam namaku, sebab aku yang meminta kepadanya. Amin. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu sangat penting. Roh Kudus itulah yang memeteraikan kita akan keselamatan. Roh Kudus itu yang membuktikan kita bahwa kita adalah ya umat Tuhan, milik Tuhan. Amin. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, ya, sebab Yesus sudah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, sehingga tubuh kita yang tadinya penuh dengan ya keadaan yang cemar, ya, najis di pemandangan Tuhan karena dosa-dosa kita banyak, pelanggaran kita banyak. Tetapi waktu kita terima Yesus, maka darah Yesus menyucikan kita, sehingga kita menjadi kudus. Supaya apa? Supaya kita dikatakan menjadi tempat hadirat Roh Kudus, bait Roh Kudus. Nah itu kunci utama. Kuduskan aku Tuhan supaya Roh Kudus-Mu ya berhadirat, memenuhi aku, memimpin aku, memberikan hikmat bagiku, ya, dan menuntun aku kepada jalan segala kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Dan itulah penting Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi, ya pribadi. Itu sebabnya dia bisa kecewa, dia bisa berduka, ya. Dan Roh Kudus itu Allah. Jadi posisinya sama sebenarnya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi, tetapi satu sebenarnya. Haleluya, satu. Saya bingung ada orang mengajarkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu terpisah-pisah nantinya, terpisah-pisah. Jadi tiga. Ya memang waktu penyelamatan dalam tiga pribadi, tetapi dalam pribadi yang sesungguhnya sebenarnya satu. Apa saudara? Untuk keselamatan kita ya dalam tiga pribadi. Kenapa seringkali saya katakan Allah menyatakan diri dalam tiga pribadi? Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara, Allah kan kemuliaan. Segala sesuatu itu hancur kalau Bapa menyatakan dirinya dalam bentuk Bapa. Amin. Untuk menyelamatkan kita, mati semua, binasa semua. Tapi Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Kerinduannya supaya semua orang selamat dan dipulihkan. Itu sebabnya Dia dalam pribadi yang lain, yaitu dalam bentuk anak manusia, supaya sama seperti kita untuk menyampaikan dan untuk melakukan karya penyelamatan lalu dalam Yesus. Amin, saudara. Dan untuk berdiam di dalam diri kita, seperti yang Yesus katakan, aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu, tetapi aku datang kembali dalam rupa yang lain. Amin. Itu dalam bentuk roh, yaitu Yesus datang dalam bentuk roh, Roh Kudus yang diam di dalam orang percaya. Amin. Jadi tidak sembarangan roh itu datang, tapi di dalam orang percaya yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Yang telah ditebus dari dosa dan secara hidup sia-sia. Dan itu sebabnya kita bersyukur, sehingga Yesus katakan, aku lebih baik pergi dan aku akan mengutus, Bapa akan juga mengutus, tapi dalam namaku, sebab aku yang meminta kepadanya. Amin. Haleluya. Dan itu yang Yesus katakan, sebab aku yang meminta
kepadanya. Jadi karena Yesus memintanya kepada Bapa, sehingga Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Alkitab berkata sebenarnya dialah pembaptis Roh Kudus itu. Coba kita lihat dalam Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Nah, dalam dia mengutus atau mencurahkan Roh Kudus bagi kita, itulah Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini kata Yohanes Pembaptis. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin, saudara. Jadi Yesus mengutus Roh Kudus, dia mencurahkannya atas kita, sebab dialah pembaptis Roh Kudus itu. Ya, coba Kisah Rasul 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-5. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Ini perkataan Yesus waktu Yesus mau berpisah juga dengan mereka. Amin. Dan ada beberapa pesan Yesus kepada mereka, ya janganlah kamu tinggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima janji itu. Nah, sebagai gereja Tuhan, ya kami selalu setelah kebangkitan, kenaikan Tuhan, kita ada doa. Ya, biasanya ya doa 10 hari seperti murid-murid ini. Tapi mungkin minggu ini agak kurang, sebab satu hari kami ada perjalanan, ya ada perjalanan. Tapi tetap hati saudara tetap berdoa, amin. Waktu saudara, ya saya selalu ajarkan itu. Untuk kita yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu bukan hanya membaptis kita, saudara, tetapi dia juga akan memberikan kepada kita pengurapan. Kita perlu pengurapan Roh Kudus. Dan untuk kita yang sudah menerima pengurapan Roh Kudus, dan kita terus saja diisi supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Dan bukan hanya sampai di sana dikatakan firman Tuhan, tetapi kita juga butuh karunia Roh Kudus. Amin. Kita butuh juga pimpinan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya saya tidak setuju ada, ya saya melihat ya ini di siaran Pijar TV katanya tidak perlu lagi doa. Baptisan Roh Kudus itu di hari Pentakosta dulu saja. Ya, tinggal itu saja. Tidak perlu. Nah, saudara-saudara, sedangkan saya selalu berkata seperti ini. Baptisan Roh Kudus itu selalu dihubungkan dengan baptisan air oleh Yohanes Pembaptis. Kalau kita dibaptis air, maka kita perlu baptisan Roh Kudus. Berarti bukan hanya sama dulu, ya kan? Tetapi sama sekarang secara pribadi pada saat kita percaya menerima Yesus, kita perlu. Amin. Kita perlu. Ya, kita yang sudah menerima baptisan Roh Kudus juga kita perlu pengurapan Roh Kudus. Jadi kita perlu pencurahan itu terus menerus. Baptisan Roh artinya bagaimana Yesus mencurahkan Roh-Nya berlimpah-limpah. Ya, memenuhi di mana murid-murid itu ada. Dan Roh itu, saudara, bagi yang membuka hati akan memenuhi mereka. Itu sebabnya tidak heran kita mendengar ada yang penuh dengan bahasa-bahasa lidah. Amin. Ada juga yang karena hadirat Roh juga ada yang dijamah oleh Roh, disembuhkan dari penyakit, dilepaskan dari pekerjaan jahat, kuasa-kuasa setan. Dan banyak pekerjaan Roh yang mau dikerjakannya untuk keselamatan kita. Sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, Roh itu yang berperan untuk memimpin gereja kepada pertumbuhan
kepada kemenangan dan kepada kesempurnaan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Itu sebabnya betapa pentingnya. Dan itu sesuai dengan kerinduan setiap pribadi. Sebab hamba-hamba Tuhan menyampaikannya. Kalau kita tidak punya kerinduan, itu juga sia-sia. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, marilah kepadaku yang haus dan yang lapar, maka aku akan memberikan kepadanya, ya, apa yang dijanjikan itu. Mereka akan menerima seperti mata air hidup yang mengalir dalam hati mereka, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin, saudara. Amin. Itu perkataan Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu sebabnya banyak gereja juga kena aliran seperti itu yang tidak perlu penyembahan, tidak perlu sebab sudah sama dulu Tuhan Yesus menyuratkan. Makanya saya katakan banyak orang yang kerasukan setan, dia tetap kerasukan setan. Banyak orang yang sudah percaya masih menyembah berhala, tidak bisa melepaskan diri. Kalau ada yang kerasukan, bisa saja pendetanya, yuk tulang tinggal kedukun hetek gua, mengatien yang kau eleh kau. Nah, sebab tidak ada jaminan pengurapan, jaminan kuasa yang bekerja di dalam dirinya. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, banyak yang tersesat. Amin. Sehingga mereka berkata, kuasa iblis setan itu semua dipakai Tuhan. Uras-urahan lagi dalam Tuhan. Nah, saudara, itu kan kesalahan. Amin. Dan oleh sebab itu, betapa pentingnya ini dalam kehidupan kita. Ya, saya selalu mengajak kita, tapi saya tidak mau yang seperti ya memaksa siapa yang punya kerinduan. Saya selalu katakan kita hidup sekarang ini di akhirat saja. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Demikian juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, persoalan anak-anak kita. Tetapi yang kita tahu, Tuhan katakan orang yang bersama dengan Allah, mereka pasti berkemenangan. Amin, saudara. Kita tahu orang yang ada bersama dengan Roh Kudus, mereka tidak berjalan sendiri dalam dunia ini. Sebab Allah yang Maha Kuasa, yang penuh kasih menyertai mereka. Allah yang menetapkan kebenaran untuk hidup yang kekal. Amin. Itu Roh Kudus. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu menyadari ini semua. Kami sebagai pelayan Tuhan tidak bisa menyampaikan ini itu. Saya rasa kalau tidak Roh Kudus yang mengutarakan. Saya terus terang saja, saya setiap kali mau pelayanan seperti ini, saya katakan sebelum tidur Tuhan, walaupun tubuh saya capek, tapi aku butuh waktu khusus Engkau nyatakan apa yang sebenarnya kehendak-Mu. Dia bangunkan saya, dia utarakan, dia jelaskan apa yang saya tidak mengerti. Amin, saudara. Suatu hal yang luar biasa. Pada saat saya capek, saya katakan, saya tidak mungkin berbicara ini kepadamu jika saya tetap kelelahan. Maka Roh Kudus tunjukkanlah kekuatan. Kelelahan hilang. Pada saat saya sakit beberapa hari kemarin kan, aku panas dalam, mungkin karena panas itu ya. Lalu batuk, gatal. Makanya saya katakan sama istri anak saya, jangan terlalu dekat-dekat dengan saya. Tetapi saya katakan kepada Tuhan, ini hanya beberapa hari, mungkin satu, sekarang, besok, dan jangan biarkan saya dalam kelemahan ini. Sebab aku ini alatmu, Roh Kudus. Tepat waktunya, langsung dilenyapkan segala kesakitan itu. Amin. Nah, coba kalau kita berpikir secara manusia, secara akal kita, mana mungkin. Tapi karena kita mau supaya kita dituntun oleh Dia, Dia akan tunjukkan.
Makanya seringkali saya katakan, walaupun keadaan lemah, keadaan yang sangat luar biasa, kalau kita ada di dalam rencana Allah, semua itu tujuannya baik untuk mengajarkan kita, menyadarkan kita betapa otoritas yang yang supranatural itu sangat dan dibutuhkan, dan kita tidak bisa di luar dia. Amin, saudara. Dan itu yang saya alami. Haleluya, glory Tuhan. Dan sangat penting itu. Yang ketiga, saudara kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Mengapa Yesus? Ya, dan untuk apa dia naik ke surga? Coba kita perhatikan firman Tuhan. Yohanes pasal 14 yang ketiga ini ya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan oleh firman Tuhan seperti ini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dikatakan di sini, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Jadi Yesus naik ke surga bukan hanya dia sudah selesai karya penyelamatannya, bukan hanya dia meminta kepada Bapa dan ia mengutus mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya, tetapi Yesus katakan ada satu tugasku di sana, yaitu menyediakan tempat bagimu. Amin. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak ragu tentang tempat di surga. Semua kita punya tempat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang menyediakan tempat itu. Itu bukan manusia. Kerajaan surga itu bertingkat-tingkat, saudara. Sebab itu adalah kerajaan kekal. Kekal, saudara. Dan Alkitab dengan jelas ya ukurannya, tingginya, lebarnya sama, sudah ditentukan. Dan bahan-bahannya juga sudah ditentukan. Kita tidak tahu bagaimana bangunan kita yang Yesus sediakan bagi saudara percaya. Tetapi Alkitab jelas katakan temboknya saja rumah saudara nanti dari permata yang mahal. Kalau sekarang orang permata atau intan saja bangga, tapi temboknya saja. Dan jalannya saja, jalan raya halaman rumahmu dari emas murni. Engkau akan injak-injak. Kalau jalannya halamannya saja dari emas murni, apalagi bangunannya. Amin, saudara. Coba kita lihat dalam dunia. Kalau bangunan kan ada bangunan seperti ini. Kalau halamannya saja itu dari emas murni, lalu dari apa lagi bahan bangunan? Amin. Nah
itu disediakan Tuhan. Jadi tidak dapat kita bayangkan dengan apa yang ada di dunia ini. Mungkin kita bangga punya bank banyak, punya duit banyak di bank, tapi sana tidak dibutuhkan. Kita bangga punya cincin emas sekian, tapi di sana kau injak-injak nantinya. Nilai dunia ini tidak bisa dibandingkan nilai dengan satu pribadi saja yang diselamatkan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dan di dunia mungkin kita hanya sementara kita menikmati ini. Kekayaan ini sementara, harta ini sementara, ya, kendaraan ini sementara. Tapi di sana itu bersifat kekal, saudara. Selama-lamanya. Nah, itu sebabnya saya selalu katakan, waktu kita yang singkat di bumi ini, kita hidup dipercayakan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, singkat, tapi itu menentukan nilai, ya, keindahan untuk selama-lamanya, kemudian selama-lamanya yang kita miliki di surga. Amin. Yang kita miliki di surga. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu ini. Kalau untuk dunia kita lebih utamakan, bahaya nanti, saudara. Nah, itu sebabnya kedudukan juga di dalam kerajaan surga itu juga bersifat kekal. Satu dengan yang lain berbeda-beda. Apa yang dikerjakan Tuhan bagi kita di surga yang akan kita terima itu sesuai dengan iman dalam ibadah kepada Tuhan. Amin. Pekerjaan-pekerjaan iman. Dan itulah yang Tuhan kerjakan. Itulah yang untuk kita miliki. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mungkin singkat ya waktu kita beribadah. Lebih banyak waktu kita untuk dunia, tapi waktu yang singkat itu kita pergunakan untuk kita menikmati Tuhan, menikmati apa yang telah Tuhan kehendaki bagi kita, untuk kita melakukan apa yang Tuhan pesankan bagi kita. Dan ini sangat menentukan untuk kemudian kekal kita. Itu sebabnya Yesus seringkali dia berkata kepada murid-muridnya, perhatikanlah keadaan pada saat kamu beribadah, pada saat kamu mendengar. Sebab saudara-saudara, jangan-jangan pada saat engkau beribadah, pada saat engkau mendengar, iblis siap untuk mencuri segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan bagimu, sehingga engkau kehilangan dan tidak mendapat sesuatu untuk kekekalan. Tidak bisa menjadi jaminan perbuatan imanmu, karena firman itu berlalu dan tidak menjadi kehidupan di dalam perbuatan pekerjaan kehidupan kita yang sementara. Amin. Jadi sangat penting Yesus naik ke surga. Dan Yesus juga katakan, tatkala aku selesai naik ke surga, maka selesai menyediakan tempat bagimu. Ya, kalau di dalam Alkitab sebenarnya setelah dia naik ke surga, dia kan memperoleh tahtanya bahkan lebih besar kemuliaannya dari yang pertama. Sehingga segala kuasa, waktu Yesus kan dia mau terangkat ke surga, dia berkata pada murid-muridnya, sebenarnya segala kuasa surga, kuasa bumi, semua diserahkan Bapa kepada. Semua ada dalam otoritas kuasa. Amin. Dia raja. Itu sebabnya nanti dia akan datang dalam bentuk kemuliaan kerajaan, dan dia datang untuk menjemput saudara dan saya. Siapakah mereka yang dijemput Tuhan? Alkitab katakan mereka yang tetap ada di dalam otoritas Roh Kudus tadi. Otoritas Roh Kudus tadi. Kenapa saya katakan di dalam otoritas Roh Kudus?
Sewaktu kita bangkit dari antara orang mati, yang membangkitkan kita roh Allah yang kita terima pada saat kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Sebabnya doa untuk meminta pimpinan roh terpilih. Dan pada saat kita masih hidup, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Roh yang ada padamu, roh itulah yang mengubah tubuhmu yang fana ini dengan tubuh kekekalan dalam kemuliaan sama seperti Dia dengan sekejap mata. Amin, saudara. Jadi roh itu tetap fungsinya luar biasa. Dan ini sangat menentukan. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya tidak bosan-bosan membimbing saudara bagaimana saudara punya hubungan dengan Tuhan, supaya senantiasa ada dalam pimpinan Roh Tuhan. Syukur kalau saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus dan diberi karunia itu sukacita luar biasa. Ya, tetapi sangat penting biarlah hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan, karena Roh Allah ada di dalam hidup. Amin, saudara. Saya kira ini firman Tuhan kali ini kita bersyukur Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dia sangat baik. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu beri waktu untuk Tuhan, untuk kita secara khusus. Mulai besok jam 5 sampai jam 6, 1 jam saja. Setelah itu ada waktu ibadah Bapak-bapak, sebab waktu itu adalah waktu kita doa untuk Roh Kudus, ya. Di tempat Pak Hardi Jenganen nanti hanya 1 jam saja Pak Hardi. Mungkin Pak agak memimpin 1, 2, 3 lagu pujian dengan penyembahan, lalu diserahkan sama saya, dan kita dalam posisi juga meminta hadirat Tuhan dalam kehidupan kita berotoritas. Amin. Nah, demikian di hari Jumatnya ada ibadah keluarga tempat Pak Marwanto, ya, itu kita laksanakan jam 3. Ibadah rumah tangga, tapi dalam suasana kita juga ibadah doa. Amin, saudara. Pujian penyembahan kepada Tuhan. Tapi hari Sabtunya, ya, karena ada pengantin di Palangkaraya dari saudara kandung saya yang ada anaknya, ya saya tidak bisa dan saya harus pergi ke sana. Resepsinya katanya jam 7 malam. Mungkin saya ikut sebentar, sebab tidak enak rasanya, ya. Sebab anaknya dahulu juga menikah, saya tidak hadir sebab dilaksanakan hari Sabtu. Banyak dari saudara saya, keluarganya yang menikahkan anaknya hari Sabtu, saya tidak datang. Tapi mereka katakan sama saya, usahakan ini. Ya benar. Tapi sebenarnya sangat mepet waktunya. Makanya mungkin malam cepat kembali ke sini. Tapi hari Minggu kita hari Pentakosta, mengejar hari Pentakosta. Kita perjamuan kudus, kita pujian penyembahan di sini. Kemudian kita juga perjamuan kasih di hari Minggu tanggal 28. Ya. Dan kita lakukan ini dengan pengharapan yang penuh kepada Tuhan, kerinduan kepada Tuhan. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya kita betul-betul, ya, ada dalam hadirat Tuhan senantiasa, ada dalam kasih Tuhan, ada dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Sedang kita berdiri sekarang, kita bersyukur pada Tuhan. Kita akan menerima perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Glory. Glory Yesus. Perjamuan kudus hari ini saya minta Bapak Yobel maju ke depan melayani perjamuan kudus. Ya. Bapak Eko dan Bapak Godman maju ke depan. Kita melayani perjamuan kudus. Bapak Eko, kita akan pujian kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan. Yesus Tuhan, ditinggikan.
Yesus Tuhan ditinggikan atas segala bangsa, dimuliakan, naik ke surga, terima mahkotanya. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, hingga kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Yesus, Kau ada di tengah-tengah kami, dalam otoritas kuasa-Mu, karena Kau selesai karya penyelamatan-Mu bagi kami, dan Engkau tahu kami sangat membutuhkan kuasa-Mu. Kami sangat membutuhkan baptisan Roh Kudus dan pengurapan daripada Roh Kudus. Berkuasalah Engkau atas kami Tuhan, dan curahkanlah kuasa itu, sehingga setiap kali bersekutu dengan Tuhan, setiap kali kami bergumul dengan Tuhan, setiap kali kami menghadapi banyak persoalan dan tantangan hidup ini, kami tidak merasa sendiri, tapi ada otoritas kuasa yang bekerja di dalam kami. Ada otoritas kuasa pribadi yang menuntun kami kepada segala kehendak Tuhan, yang memperbaharui kami. Ada otoritas kuasa untuk membawa kami kepada kemenangan dan menghancurkan segala macam musuh, pekerjaan, kuasa kegelapan. Dan ada kuasa yang membawa kami kepada semangat roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Sebab kami hidup bukan berdasarkan kelemahan, keterbatasan manusia kami, tetapi berdasarkan iman dan Allah yang berotoritas di dalam kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Dan terima kasih, dan sekarang kami mau bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkuasalah Engkau atas kami, dan Engkau menyucikan kami Tuhan, dan Engkau melayakkan kami, supaya persekutuan kami di dalam Engkau lebih dalam lagi dan lebih indah lagi, dan pengenalan kami semakin kami memahami dan mengerti betapa hidup kami bergantung kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau mengurapi dan memberkati roti dan anggur ini, sehingga betul-betul menjadi roti dan makanan yang membawa kepada kehidupan kekal, dan menjadi minuman yang membawa kami kepada sukacita, melepaskan kami dari dahaga dunia fana, tetapi kami memperoleh sukacita kekal. Terima kasih Tuhan. Dan kami sebagai para pelayan Kau kuduskan, Kau layakkan kami, dan supaya kami melayani Tuhan dengan berkenan kepada Allah, untuk kami mempermuliakan Tuhan. Demikian semua kami jemaat, kami boleh bersukacita menerima tubuh dan darah-Mu, dan kehidupan kami diperbaharui oleh Tuhan.
Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan terima dengan iman. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau telah mati, Bapa. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, mencucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau tebus hidupku. Yesus, Ku berikan segala hormat, Ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Pegang roti di tangan kanan saudara. Yesus katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuh yang telah menderita, yang telah dihancurkan. Nah, disitulah dia pikul tanggung dan segala dosa kutuk kita ditimpakan kepadanya. Kita dengar firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu berkata kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama. Kita pegang cawan di tangan kanan kita.
cawan yang berisi anggur ini, Yesus katakan darah yang tertumpah untuk menghapus dosa-dosa dunia. Tetapi secara khusus ada kita yang percaya. Kita dengar firman Tuhan sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Glory Yesus, haleluya. Glory Tuhan, haleluya. Glory Yesus, glory Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa di surga. Sebab Engkau sangat mengasihi kami. Sebab Engkau sangat memperhatikan kami. Dan Engkau tidak membiarkan kami celaka. Engkau tidak membiarkan kami jatuh. Engkau tidak membiarkan kami binasa bersama dunia yang akan hilang lenyap ini. Tetapi Engkau rela menderita. Engkau rela sengsara karena dosa-dosa kami. Engkau pikul tanggung dan timpakan kepadamu, sehingga oleh bilur-bilur Tuhan segala penyakit dosa kutuk kami dilenyapkan. Dan bukan hanya itu, Engkau telah membayar segala hukum dosa, segala rancangan celaka kami dengan darah-Mu sendiri, sehingga oleh kemenangan darah itu, darah yang suci, menghancurkan segala kutuk, menghancurkan maut, dan meluncuti segala kuasa-kuasa iblis setan. Sehingga setiap orang yang ada dalam tebusan darah Yesus dan oleh Roh Kudus, mereka ada dalam kuasa yang besar, ada dalam kemenangan yang besar atas segala kuasa kematian, kuasa maut, kuasa setan dan segala macam penghulu udara ini. Oleh sebab itu kami bersyukur, Roh Kudus, Engkau berkuasa penuh atas kami. Dan kami akan mengadakan doa secara khusus untuk kami hidup disempurnakan dalam kasih kuasa-Mu senantiasa. Kami hidup bergantung kepada-Mu Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih buat karya penyelamatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit.
Haleluya. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, atas segala pernyataan kasih-Mu, dan segala pekerjaan Yesus yang telah menyelamatkan kami, dan Roh Kudus yang menghidupkan iman percaya kami, yang akan menuntun memimpin kami, dan juga yang akan mencurahkan kuasa-Nya pada saat kami menghampiri Dia, pada saat kami mengandalkan Dia, pada saat kami berpegang kepada segala perintah dan segala kehendak-Nya. Bahkan Dia menyatakan segala otoritas kuasa surga dan otoritas kuasa ilahi untuk kami menghadapi segala persoalan hidup dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami bersyukur Engkau Bapa yang baik. Inilah kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Engkau berhadirat di dalam kami Tuhan. Engkau menjadi pemimpin dalam kehidupan kami. Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Sebab kami beribadah kepada-Mu. Engkau mengenyahkan segala macam penyakit kelemahan dari dalam kehidupan kami. Sebab kami bersukacita dalam kemenangan-Mu. Dalam nama Yesus. Dan Engkau juga yang menetapkan masa depan yang penuh pengharapan dalam kemuliaan kekal yang telah Kau rancang dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, sementara kami ada di dalam dunia ini, Tuhan buktikan bahwa kami tidak berjalan sendiri dalam dunia ini, bahwa kami ada bersama-sama dengan Tuhan, baik di tengah rumah tangga keluarga kami yang menghadapi banyak persoalan, baik di tengah pekerjaan kami, atau di tengah pendidikan anak-anak kami, dan dalam segala persoalan kami. Ya Tuhan, Engkau memperbaharui kami, Engkau menyempurnakan kami. Bak tidak lama lagi Engkau datang pada kali yang kedua Yesus, dan Engkau mempersiapkan kami. Siapa yang siap maka Engkau akan bawa dalam kemuliaan, sebab Engkau menyediakan tempat di mana Engkau berada, di situ kami berada. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, dan sungguh amat baik, sungguh amat baik. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai kita hari ini sampai Maranatha selama-lamanya. Kami ada dalam sukacita dan kemenangan dan kemuliaan yang telah Engkau programkan. Kami bersyukur menerima segala berkat Tuhan dan segala limpah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.